Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, jadi perkuliahan hari ini ya masih melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Kita membahas ada siklus akuntansi, lalu ada kita belajar transaksi dari perusahaan jasa gitu ya. Nah, ini nanti hari ini kita akan membahas mengenai tambahan dulu ya, tambahan dari siklus akuntansi khususnya di perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur gitu ya. Kenapa perlu ya tambahan? Karena memang ada perbedaan, ada tambahan. Sebenarnya siklusnya secara umum kan sama seperti yang teman-teman udah presentasikan gitu ya. Nah, itu di perusahaan dagang nanti ada beberapa tambahan. Ya. Contohnya seperti yang teman-teman banyak tanya ke saya lewat WA, perusahaan dagang itu buat jurnalnya lewat jurnal khusus atau jurnal umum aja atau jurnal biasa gitu ya. Nanti kita bahas mengenai jurnal khusus. Lalu di dalam perusahaan dagang itu mungkin saya sempat bahas sedikit di beberapa pertemuan sebelumnya, ada juga namanya kartu persediaan ya atau inventory card. Lalu mungkin membahas teori sedikit mengenai akuntansi biaya gitu ya, di dalam perusahaan manufaktur. Lalu setelah itu mungkin kita nanti melihat ya contoh laporan keuangan di BI itu seperti apa gitu, agar teman-teman tahu output kalau laporan keuangan yang memang sudah advance, yang sudah memang benar-benar untuk disajikan itu seperti apa gitu ya. Lalu juga kita membahas mengenai soalnya yang kemarin. Oke, jadi saya share screen dulu. Jadi ini merupakan tambahan aja ya, sedikit mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang dan manufaktur ya. Di perusahaan dagang ada yang namanya jurnal khusus. Kemarin banyak yang tanya ya, Pak itu perusahaan dagang masuknya pakai jurnal khusus gak gitu ya. Nah, sebenarnya jurnal khusus ini di perusahaan dagang bisa digunakan juga bisa tidak ya. Sebenarnya jurnal khusus ini hanya pembantu. Sebenarnya sama persis kok, sama jurnal umum biasa. Bedanya jurnal khusus ini mereka ada beberapa transaksi khusus yang memang sudah dibuatkan jurnalnya sendiri atau tabelnya sendiri. Dan di dalam tabel tersebut ya, di dalam tabel ini itu sudah ada nama akun-akun yang sudah biasa terdebit atau terkredit pada transaksi tersebut. Jadi mudahnya ya teman-teman cuman bikin tabel aja satu, lalu bikin akun yang emang udah biasa di sana. Lalu setelah itu ya tinggal nulis aja, beda kayak jurnal umum, teman-teman harus nulis akun satu-satu debit kredit gitu ya. Nah, di dalam jurnal khusus ini, dalamnya ada 5 jurnal ya, 5 jurnal pembantu untuk transaksi-transaksi ini pengeluaran kas dan penerimaan kas, lalu pembelian, penjualan, dan jurnal umum. Mungkin kemarin saya sempat bahas sedikit ya, masih ada yang ingat ya perbedaannya pengeluaran kas, penerimaan kas, dan pembelian, penjualan. Masih ada yang ingat perbedaannya? Oke, mungkin saya ingatkan aja.
Sebelumnya kan mungkin agak bingung. Itu ada pembelian, kok ada pengeluaran kas, kan bukannya sama aja gitu ya. Nah, perbedaannya di sini. Kalau pengeluaran kas itu pada terbentuknya transaksi ya, pada saat terbentuknya transaksi, itu pembayarannya dilakukan secara langsung ya, secara cash pada saat itu juga. Contoh pembelian secara tunai, lalu pembelian peralatan, pembelian barang gitu ya. Baik pembelian barang dagang maupun pembelian yang lainnya secara cash masuk ke jurnal pengeluaran kas. Lalu untuk jurnal pembelian ini untuk mencatat pembelian-pembelian ya, baik pembelian berupa barang dagang, lalu peralatan, perlengkapan gitu ya. Itu secara kredit ya, atau pembayarannya tidak dilakukan pada saat transaksi itu terjadi. Begitu juga dengan jurnal penerimaan kas. Kalau penerimaan kas kita mendapat pendapatan gitu ya, secara langsung atau secara tunai. Bisa dari penjualan barang dagang, bisa dari penjualan aset, gitu ya. Lalu bisa juga dari pendapatan bunga, banyak kemungkinannya. Lalu jurnal penjualan itu untuk mencatat itu ya, penjualan kita ya secara kredit gitu ya. Sama sebenarnya, cuman bedanya ini secara kas, ini secara kredit gitu ya. Kalau secara kredit ya masuknya ke penjualan gitu ya. Penjualan secara kredit atau dijual barang kepada ini sebesar sekian, lalu ada temponya tuh 2/10 atau 3/10, N/30. Nah, itu namanya penjualan kredit pasti ya. Tanpa ada embel-embel kredit pun itu pasti penjualan secara kredit. Lalu juga diterima secara tunai, itu berarti penjualan secara tunai ya, masuknya ke jurnal penerimaan kas. Lalu untuk transaksi-transaksi di luar pengeluaran kas, pembelian, penerimaan kas, penjualan itu ya, itu nanti masuknya ke jurnal umum. Nah, ini untuk di perusahaan dagang. Untuk di perusahaan dagang itu jurnal yang digunakan masih mirip-mirip ya. Bedanya ada jurnal khusus. Nah, sebenarnya mau mencatat ke jurnal umum pun tidak ada masalah ya. Nah, itu nanti bedanya biasanya siapa yang memanfaatkan jurnal umum, siapa yang memanfaatkan jurnal khusus itu biasanya dibedakan dari besarnya perusahaan gitu ya. Jadi kalau perusahaannya masih kecil, transaksinya juga masih jarang-jarang. Nah, itu kalau kita harus membuat jurnal khusus malah bikin capek ya malahan. Jadi yang sebenarnya transaksi cuma ada 1-2, kita buat tabelnya malah. Nah, itu kan memakan waktu yang lebih lama. Sebenarnya sama ya. Jadi akun-akun yang ada di jurnal khusus ini juga kalau dimasukkan jurnal umum nantinya diposting ke buku besar juga sama aja hasilnya gitu ya, gak ada bedanya. Karena kan posting kita berdasarkan akun. Nah, di perusahaan dagang ini ada jurnal khusus, ya, lalu jurnal umum biasa, jurnal penyesuaian setelah dibuat trial balance ya atau neraca saldo. Nah, lalu setelah laporan keuangan itu ada penutup dan pembalik. Lalu selain ada jurnal khusus, ini juga perlu diperhatikan ada namanya kartu persediaan. Mungkin nanti teman-teman ada diminta untuk membuat aplikasi untuk stok barang dagang di UMKM. Nah, ini nanti memperhatikan
Ini kartu persediaan. Ini kan teman-teman kalau nanti bekerja di konsultan IT atau mungkin teman-teman buat sendiri gitu ya, pengen buat aplikasi sendiri untuk dagangannya sendiri ya, atau untuk perusahaannya sendiri. Nah, nggak melulu yang dibuat itu yang proses dari akuntansinya gitu ya. Cuman juga bisa yang ada di dalamnya. Contohnya ya penjurnalan ini, penjurnalan saja juga bisa dibuat ke arah aplikasinya gitu ya. Mungkin kartu persediaannya aja gitu juga ada. Kan sekarang itu banyak ya. Jadi eh, banyak untuk aplikasi-aplikasi yang membantu UMKM gitu ya. UMKM kan biasanya mereka nggak punya aplikasi stok gitu ya. Paling secara manual. Jadi sekarang banyak aplikasi yang membantu seperti itu. Di Play Store, lalu di Shopee juga. Kalau teman-teman ada yang jualan di Shopee, pasti juga ditawari yang namanya stokku dari Shopee. Lalu Tokopedia ada lagi, Lazada ada lagi gitu ya. Untuk mengatur stok dagangan. Nah, nanti kita lihat satu-satu contohnya lalu bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, ini tambahan yang tadi. Tadi sampai sini. Nah, setelah itu kan sebenarnya dari jurnal umum, jurnal khusus ini sama aja. Kalau mau cuman ada jurnal umum karena transaksinya masih sedikit ya ada masalah. Lalu karena penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian penjualannya udah banyak gitu ya. Nah, itu dibuat jurnal khusus juga sama aja ya. Jadi nantinya kita posting ke buku besar. Setelah itu dibuatkan neraca saldo. Dari neraca saldo biasa ada penyesuaian ya. Ada penyesuaian, setelah penyesuaian masuk ke kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur. Setelah itu kita dari sini bisa membuat yang namanya 3 laporan keuangan. Laba rugi, neraca, perubahan ekuitas, perubahan modal. Kita lihat contohnya di sini ya. Ini contoh jurnal pembelian. Berarti kita membeli secara kredit ya. Ini contoh aja. Tanggal 9 dibeli secara kredit di toko Gunung perlengkapan toko seharga 150. Nah, kita pembelian secara kredit. Nah, di sini ini eh, tabelnya itu biasa periode gitu ya. Periode kapan, bulan atau triwulanan atau tahunan. Biasanya sih bulanan ya. Jadi biar mempermudah. Lalu di sini ada tanggal, bulan, tahun. Lalu ada keterangan. Keterangan ini biasanya nulisnya toko ya. Tokonya apa kalau pembelian secara kredit gitu ya. Toko apa? Nah, pasti yang di akun itu pasti perlengkapan enggak pasti perlengkapan ya. Biasa bisa aja eh perlengkapan apa? Barang dagang gitu ya, persediaan. Jadi kalau di sini contohnya perlengkapan ya. Nah, kalau perlengkapan, kalau memang teman-teman nanti ada akun yang dibeli secara banyak perlengkapan, itu bisa nulis tabel lagi, nambah tabel lagi. Jadi tabel debitnya ada dua, bagi dua, perlengkapan dan persediaan. Ya, biasanya ini persediaan. Lalu ini nama, yang ini memang biasa yang dicatat di sini itu akun-akun yang memang biasa dipakai untuk pembelian gitu ya. Berarti kan persediaan atau pembelian atau perlengkapan kreditnya utang dagang gitu ya. Jadi kan udah nggak perlu nyatat kalau teman-teman di jurnal umum kan perlu nyatat perlengkapan pada utang dagang sebelah kredit ditulis angkanya. Nah, kalau di sini cuma nulis nama toko, lalu yang didebit apa, apakah perlengkapan, apa persediaan,
atau pembelian, lalu kreditnya pasti utang dagang karena pembelian secara kredit gitu ya. Lalu di jumlah. Ini kan sama aja, berarti nanti ini kan udah kayak buat buku besar ya, tapi secara singkat. Nanti kita tinggal mindah aja nih. Jadi ini udah ada utang dagang sebesar 150, lalu utang dagang 300, lalu seumpama ada transaksi-transaksi lainnya, ini nanti tinggal mindah aja. Oh ini akun utang dagang. Jadi di tabel buku besarnya nanti tinggal dipindah-pindah aja. Utang dagang tanggal 9, 150, 18, 300. Ini mempermudah aja. Ini untuk pembelian secara kredit. Nah, ini juga ada jurnal penjualan, berarti kita menjual ya secara kredit. Jual kepada toko Matahari, ya dagangan 700.000. Nah, ada syarat pembayarannya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi ya, kalau dijual ini kan nggak ada kata-kata secara kredit ya, tapi ada syarat pembayaran seperti ini. Nah, ini pasti secara kredit. Artinya 2/10 N30 itu jika dibayar dalam waktu 10 hari itu diskonnya 2%. Tapi kalau lebih dari itu tidak ada diskon. Nah, mencatatnya juga sama. Di sini ada keterangan, biasa kalau jurnal penjualan ada namanya syarat pembayaran, bisa di depan, bisa di paling belakang. Lalu ada akun yang memang biasa dipakai di penjualan secara kredit, yaitu piutang dan penjualan. Gitu ya. Ya, makanya nanti kalau masuk ke buku besar itu lebih mudah. Oh, piutang ini ada 700.000, ada 1 juta, ada mungkin berapa lagi. Nah, tinggal mencatat aja. Tanggal 8, kepada toko Lili, catat toko Lili, syarat pembayarannya 1/10 N60. Lalu, nah ini ya, sebesar 1 juta, berarti piutang pada penjualan sebelah kredit 1 juta. Nah, sebelum teman-teman memahami atau menjurnal melalui jurnal khusus ya, penting untuk teman-teman ini menguasai dulu jurnal umumnya dulu ya. Jadi mencatat secara manualnya itu harus paham dulu. Kalau enggak nanti bingung loh. Ini ada piutang, ada penjualan. Ini akunnya sebenarnya apa yang dipakai? Cuman kalau teman-teman udah paham kan, oh ini penjualan toko Lili 1 juta, berarti secara kredit berarti piutang pada penjualan. Tinggal catat toko Lili, piutang penjualan. Oh, udah ada. Ini kalau belum ada bisa ditambah di sampingnya ini nanti nambah tabel gitu ya. Lalu untuk jurnal penerimaan kas itu kita berarti menjual secara kredit gitu ya. Dijual secara kredit. Dijual secara debit atau secara tunai, secara cash, secara langsung. Nah, ini contohnya ya, kan kalau secara kas itu ada lebih banyak kemungkinan ya. Nah, ini. Makanya di sini ada akun lain. Jadi akun lain ini yang biasa dipakai di penerimaan kas itu ada kas ya. Jadi kalau penjualan itu kan masuk kas pada penjualan, atau pembayaran piutang nanti juga dicatat di sini ya, kas pada piutang. Pembayarannya masih di bawah 10 hari berarti mendapat potongan. Potongan penjualan di sini juga ada, disediakan akunnya. Ini perlu diperhatikan kalau membuat jurnal khusus, jurnal khususnya apa, lalu akun-akun yang disediakan di jurnal khusus tersebut apa, gitu ya. Ya, tanggal 14 pelunasan sebesar 700.000 dengan potongan tunai. Jangan lupa kredit berarti piutang lunas sebesar yang ada di transaksi 700.000. Lalu untuk
debitnya 686 dan potongan penjualannya 14.000 karena 2% dikali 700.000 ya. Kan 1% 7.000, 2% berarti 14.000. Agar balance, berarti kan emang kas yang masuk 686, potongan penjualnya 14.000, ini sebelah debit. Jadi kalau dijumlah juga sama aja 700. Lalu tanggal 26 mendapat pinjaman uang dari bank. Ini ada di akun lain. Kenapa? Karena mungkin ada yang tahu. Mendapatkan pinjaman uang dari bank sebesar 2 juta. Ini akun lainnya apa? Ada yang tahu nggak? Debitnya kas masuk 2,5 juta. Kreditnya apa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Mendapatkan pinjaman uang yang dikredit apa? Kas bertambah. Modal. Yang lain? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Coba. Feelingnya apa? Feelingnya. Nah, utang. Ya, betul. Yang menjawab di komen, Mas Rama. Jadi yang di kredit itu utang ya, karena pinjaman dari bank tidak ada tulisannya untuk modal. Kalau modal itu beda lagi ya. Kalau modal itu memang dari uang pribadi pemilik ya. Jadi pemilik seperti kemarin Pak Chandra menyetor uang untuk usaha. Nah, itu namanya modal usaha gitu ya. Berbeda kalau kita pinjam ya masuknya kas pada utang gitu ya. Jadi ini akun lainnya utang gitu ya. Utang biasanya ini ada tambahan keterangan di bawah pinjaman bank, teman-teman tulis dalam kurung utang gitu ya. Utang dagang atau utang bank atau utang usaha juga bisa. Selanjutnya ini yang terakhir ini pengeluaran kas ya, dibeli tunai barang dagang dari toko ceria, berarti membeli secara tunai, enggak dapat potongan pembelian nih ya, cuman ya sudah, berarti biasa. Nah, ini susahnya kalau teman-teman enggak menguasai untuk mencatat di jurnal umumnya dulu ya, jadi bingung memasukkannya, ini apa ini, masukkan di mana. Nah, tapi kalau kita udah biasa jurnal umum, udah menguasai gitu ya, dibeli barang secara tunai dari toko ceria seharga 700.000, berarti kas pembelian pada kas gitu ya. Ini pembelian, kreditnya berarti kas. Oh iya benar, tinggal masuk. Lalu tanggal 20 dibayar lunas faktur ya, dibayar lunas faktur. Nah, di sini keterangannya kalau pembelian tunai itu dicatat pembelian tunai aja ya. Lalu kalau kita melunasi utang atau membayar piutang itu baru catat tokonya. Kalau pembelian tunai mungkin kalau pengen mendata tokonya juga kita nulisnya dalam kurung aja gitu ya. Karena kita tidak sedang membayar utang. Ya, tanggal 20 ini transaksinya dibayar lunas faktur toko bintang tanggal 15 sebesar 1 juta, potongan tunai 1%. Nah, itu berarti kalau 1/10 ya, ini transaksi 15 April masih 20 April, berarti masih 5 hari, dapat potongan 1%. Nah, utang yang berkurang full ya berarti ya, sebesar 1 juta rupiah, kita membayarnya dapat potongan nih, berarti 1% dari 1 juta kan 10.000. Nanti ada potongan pembelian
10.000, lalu kasnya yang membayar 990.000. Setelah itu tanggal 30 April membayar gaji karyawan. Nah, ini akunnya apa, ada yang tahu nggak? Bayar gaji karyawan. Beban gaji, Pak. Nah, sip, beban gaji ya. Beban gaji pada kas. Jadi di sini juga bisa dicatat pembayaran gaji karyawan dalam kurungnya ini akunnya beban gaji. Juga bisa dicatat di bawahnya sini dalam kurung beban gaji. Jadi nanti untuk memudahkan teman-teman mengingat bahwa jumlah ini nantinya masuk ke buku besar, masuknya ke beban gaji gitu ya. Kalau di jumlah masing-masing jumlahnya ini tambah ini harus balance ya. Ini 5.700.000, ini 5.690.000 tambah 10.000, 5.700.000. Berarti debit dan kredit sudah balance. Sebelum ke kartu persediaan, ada pertanyaan atau tidak? Mungkin di 4 jurnal khusus. Belum ada ya. Kalau ada silahkan on mic langsung, nggak apa-apa. Kita lihat di sini ya, kartu persediaan. Mungkin saya udah bahas sedikit ya, cuman mungkin teman-teman kurang jelas, nggak ada contohnya. Inventory card ya, kartu persediaan atau inventory card ya. Ini untuk membantu ngecek ya untuk stok opnam perusahaan gitu ya. Jadi di kartu persediaan ini sebenarnya mereka nggak masuk ya, nggak masuk untuk nggak masuk ke siklus akuntansinya gitu ya. Jadi mereka hanya untuk ngecek aja berapa persediaannya gitu ya yang tersisa untuk stok opnam. Ya. Jadi ini tetap penting, cuman memang nggak masuk ke siklus akuntansi. Jadi kalau teman-teman nanti diminta untuk membuat contoh teman-teman jadi konsultan gitu ya, diminta untuk membuat siklus akuntansi dengan kartu persediaan, teman-teman juga udah bisa mempersiapkan. Jadi kaitannya ya dengan itu, pembelian, penjualan baik secara tunai atau kredit gitu ya. Jadi kalau sudah masuk ke kartu persediaan itu nggak usah mikir lagi apakah itu debit atau kredit gitu ya. Anggap aja teman-teman itu bagian dari bagian gudang gitu ya. Gudang kan nggak tahu kita beli secara tunai atau kredit. Taunya ya udah barang masuk kita beli, lalu ada yang beli dari kita, berarti barang keluar gitu ya. Kita melakukan penjualan. Nah, ini ada contoh ya. Ini ada tulisannya. Contohnya LIFO. Ada yang masih ingat singkatan LIFO apa? LIFO adalah barang yang pertama diproduksi harus keluar terakhir dijual. Ya, betul sekali. Berarti LIFO itu jadi dalam pencatatan kartu persediaan ya, itu ada beberapa cara ya, beberapa metode. Salah satunya LIFO, last in first out gitu ya. Jadi yang terakhir kali diproduksi atau terakhir kali dibeli itu yang dijual duluan gitu ya. Nah, itu mungkin barang-barang yang tidak bisa expired. Biasanya penjualan barang-barang yang seperti itu. Jadi kalau membuat kartu persediaan mau metode pencatatannya apa, itu harus memperhatikan barang dagangannya juga. Lalu berbeda kalau seperti yang di Indomaret, Alfamart, barang-barang itu kan ada expirednya ya, ada masa pakainya itu berapa. Nah itu biasa pakai FIFO yang first in first out. Jadi dibeli contoh Januari 2021, lalu ada juga
kita beli barang yang sama Maret 2021. Nah, yang Januari ini harus keluar dulu untuk yang LIFO ya. Jadi yang Maret itu keluarnya nanti lah. Kalau yang Januari benar-benar udah habis. Nah, lalu untuk yang LIFO ini kita beli ada bulan Januari, ada bulan Maret. Kita jual bulan April. Ya udah bulan Maret dulu aja yang dijual. Itu ada ya. Ada perusahaan-perusahaan seperti itu. Mungkin ada yang material karena mungkin penaruhan barangnya yang susah kalau kita ambil dari bawah. Nah, itu juga bisa dan lain-lain ya. Yang pasti ini tidak ada barangnya tidak expired. Lalu ada yang namanya rata-rata, metode rata-rata bergerak. Nah itu ya udah kita beli, kita jual, terus kita rata-rata nih, kita belinya harganya berapa. Dia enggak berpatok pada yang keluar yang mana dulu. Cuman ya udah ada barang dagang datang ditumpuk aja gitu ya. Itu juga ada biasa kayak di Matahari Department Store itu juga mungkin pakainya rata-rata bergerak ya karena produknya tidak expired lalu sama aja ya mau ditimbun dulu dan timbunnya kan paling 1 tahun 2 tahun gitu ya nggak mungkin yang lama sekali. Nah, untuk yang LIFO ya kita sekarang untuk yang LIFO last in first out gitu ya. Tanggal 1 Desember ini persediaan awal ya. Ada persediaan 50 unit seharga 10.000. Jadi kita membeli, jadi ini kalau mencatat di satu kartu persediaan ini barang yang sama ya. Harus barang yang sama. Enggak bisa contoh ini fresh tea. Lalu ini kita masukkan di sini pembelian bear brand. Nah, itu enggak bisa ya. Jadi kalau fresh tea ya udah fresh tea aja di sini gitu ya. Kalau mau mencatat produk lain atau barang lain ya kita buat seperti ini lagi gitu ya. Makanya penting untuk membuat kartu persediaan ini ya secara elektronik gitu ya. Jadi buatnya di entah di aplikasi atau secara online gitu ya. Kalau nulis satu-satu habis berapa halaman apalagi kayak retail perusahaan retail kayak Alfamart, Indomart itu ya. Itu perlu berapa halaman kalau membuat kartu persediaan satu-satu gitu. Oke, kita lanjutkan 1 Desember persediaan 50 unit harganya 10.000. Berarti ini persediaan awal saat tanggal 1 50 unit harga per unit itu 10.000. Berarti jumlahnya yang kita punya seharga 500.000. Yang dicatat di sini ini harga beli gitu ya. Jadi harga pokok kita, HPP-nya. Nanti kita jual harga berapa ya itu urusan belakangan nanti. Urusan di transaksi lain. Lalu ada pembelian tanggal 5 20 unit seharga 11.000. Berarti kita catat di sini ya. Masuk ya karena pembelian. Kan ada kolom masuk, ada keluar dan saldo. Nah, ini masuk 20 unit harga 11.000. Jumlahnya tinggal dikalikan aja 220.000. Nah, kita catat nih di sini. Karena ini tidak metode rata-rata ya, last in first out. Nah, ini saldo ini kita buat sesuai harga ya. Jadi yang nggak bisa dicampur gitu ya, langsung 70 nggak bisa. Jadi 50, ini harga 10.000 kita catat lagi nih. Jadi tanggal 5 masih ada 50 harga 10.000 total 500.000. Lalu ada kita beli 20 unit harga 11.000 kita catat di bawahnya. Nah, nanti kalau kita ada beli contoh aja nih ya. Kalau ada beli lagi 10 harga 12.000 ya ini 3. 50, 20, 10 harga 13.000 gitu ya. Kalau ada. Nah, ini karena transaksinya seperti ini ya ini 50, ini 20 harga masing-masing 10.000, 11.000.
Berbeda lagi kalau rata-rata ya. Kalau rata-rata ya udah langsung aja ini. 70, ya teman-teman perlu ngitung 10.000 plus 11.000 dibagi 2. Ya, berarti rata-rata 10.500 gitu pembeliannya. Tinggal yang rata-rata per 70 ini ya, cuman rata-rata yang ini aja di per 2 gitu ya. Kalau ada 3 ya nanti per 3. Oke, kita lanjutkan tanggal 14 Desember. Penjualan berarti keluar ya. Penjualan 40 unit. Sebesar kita menjualnya 20.000. Nah, kita menjual berapa ini enggak usah diperhatikan ya. Kalau penjualan ya udah kita memperhatikan jumlah unitnya aja gitu ya. Ya, di sini kan kita penjualan 40. Berarti kita lihat dulu nih inventorinya di atas. Oh, kita punya 20 harga 11.000 dan 50 harga 10.000. Karena ini last in first out, berarti yang kita jual atau keluarkan ke bawah itu yang terakhir dulu ya. Yang terakhir berarti 20 harga 11.000. Ini ya. Nah, ini pencatatannya aja. Kalau untuk yang gampang itu nanti 20 11.000 dulu di sini ya. Nah ini jumlahnya kita nggak usah lihat 20.000-nya berarti tapi 11.000-nya gitu ya. Nah lalu yang harga 11.000 karena kita last in first out ya, itu cuma 20. Sisanya diambil dari yang saldo yang sebelumnya ya. Saldo yang ini. Berarti yang 20 kita ambil di 11 karena masih kurang 20 kita ambil di yang 50. Berarti sisanya berapa? Sisanya 30 ya, karena yang 50 ini sudah dikurang 20. Berarti sisa ini penjualan sekian, keluar sekian, berarti saldonya yang masih tersisa sebesar sekian ya, 30 harga 10.000. Lalu lagi ke tanggal 18 penjualan 25. Itu harganya nggak usah lihat. Kita jual harga 25 nih, tapi saldo masih 30. Oh ya udah, berarti cuman ada satu saldo aja di sini. Ya udah. Kita pindah ke bawah 25 harga 10 total 250.000 gitu ya. Lalu berarti sisanya berapa? 30 dikurang 25, sisa saldo 5. Gitu ya, 5 kali 10. Nah, kita udah hampir kehabisan nih, kita harus beli. Tanggal 25 pembelian 75 unit, harganya 12.000. Ya, kita catat 5 10.000 ya, kita turunkan yang tadi, lalu yang pembelian baru 75, lalu harga 12.000, jumlahnya 900.000, tinggal dikali aja ini. Lalu ini 27 ya, ini 27 nih typo. Penjualan 80 unit. Nah, berarti nggak usah lihat harganya, kita langsung ke keluar penjualan, keluar 80. Oh, kita ada harga yang 75 ya, karena last in first out kita yang 75 dulu, lalu masih kurang 5 berarti kita ambil di saldo sebelumnya 5. Berarti ini udah 80. Ya, ini perkaliannya tinggal mengikuti. Berarti saldonya habis nih. Kita udah nggak punya persediaan lagi. Tanggal 25 membeli lagi seharga 12.500, kita catat 12.500. Gitu ya. Ini contoh aja 1 bulan. Mungkin kalau nggak mempraktekkan agak sulit, tapi kalau mempraktekkan kita nggak punya waktu gitu ya. Karena minggu depan kita udah harus ke topik yang lain. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, sudah dimengerti atau belum? Mengerti atau bingung?
Lebih ke arah bingung ya sebetulnya. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Jadi yang saldonya itu yang persediaan awal itu selalu turun ke bawahnya gitu ya, Pak? Yang pertama, Ini ya. ya. Ya, selalu turun karena masing-masing transaksi kita harus mencatat semua saldo. Entah ini nanti saldo kita beli 50, kita beli 20, kita beli 30 lagi harga berbeda gitu ya. Lalu ada beli 20 lagi, ini saldonya ada sampai 5. Ya udah kita tetap mencatat sampai 5 baris gitu ya. 5 di sini. Lalu kalau ada transaksi lagi pembelian ya udah 6. Jadi kalau transaksi untuk Vivo dan Livo itu kekurangannya di situ ya. Ini menghabiskan buku gitu ya. Ini banyak. Kalau untuk rata-rata ya cuman tambah-tambah aja jumlahnya. Ini harganya di rata-rata gitu. Jadi ini saldonya ini mengikuti yang ada setiap transaksi pasti dicatat. Karena agar nggak perlu lihat ke atas-atasnya lagi. Ada pertanyaan lain mungkin? Oke, kalau mungkin teman-teman masih kepo, bisa searching, bisa mencoba ya mungkin metode lain gitu ya. Siapa tahu nanti waktu teman-teman kerja disuruh membuat kartu persediaan bagi perusahaan lain gitu ya. Boleh. Ya mungkin saya next dulu ya ke perusahaan manufaktur. Ini siklusnya aja. Kalau kita saya jelaskan satu-satu panjang ya, nggak cukup nih. Jadi siklus ke pembuatan produk dulu ya di sini ada pembelian dan penyimpanan bahan baku. Di sini ada pasti ada nanti biaya penyimpanan dan lain sebagainya. Penyimpanan bahan baku lalu diolah menjadi produk jadi. Jadi input proses output. Nah, outputnya penyimpanan produk jadi dalam gudang gitu ya. Input proses output aja. Nah, lalu siklus di akuntansi biayanya itu pembelian kita menentukan harga pokok bahan baku yang dibeli. Kita beli berapa gitu ya. Nah, penentuannya itu nanti di prosesnya. Nah, nanti di prosesnya itu kita mencatat harga pokoknya itu karena berapa jadinya ya. Jadi pada prosesnya, contoh kita input satu produk. Nah, ternyata satu produk itu membutuhkan contoh industri roti lah gitu. Membutuhkan tepung sebanyak 200 gram gitu ya. Lalu biaya tenaga kerja berapa gitu ya. Contoh 2 jam kerja. 8 jam kerjanya itu 80.000, berarti 2 jam kerja itu 20.000, berarti 20.000 tambah 200 tepung, lalu mungkin 100 tepung apa dan lain-lainnya, perasa dan lain-lainnya. Ini ada bahan baku itu ditambah per dihitung per produknya gitu ya. Lalu biaya overhead pabrik itu biaya di luar bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contoh seperti listrik, lalu bensin, mungkin bahan bakar untuk mesinnya gitu ya. Dan lain-lain. Lalu pengumpulan biaya produksi ini tinggal ditambah aja. Biaya bahan baku tambah biaya tenaga kerja langsung tambah biaya overhead pabrik menjadi harga HPP ya, harga pokok produksi di perusahaan manufaktur suatu produk gitu ya. Jadi ini pengenalan aja. Jadi kalau di manufaktur itu karena mereka membuat produk ya, jadi itu ada perhitungan HPP-nya menggunakan akuntansi.
biaya. Sebenarnya siklus akuntansinya kalau dari awal sampai akhir ini sama ya. Jadi kayak pembelian, tapi mereka pembelian bahan baku gitu ya. Transaksi-transaksinya sama. Kamu mencatatnya juga sama, masuk ke buku besar. Tapi kita harus sama ada persediaan ya. Ini penyimpanan, ada persediaan itu kita harus mencatat dulu dari akuntansi biaya. Harga pokoknya berapa baru masuk bisa membuat persediaan yang tadi. Kartu persediaan. Oke, setelah ini kita lihat contoh laporan keuangan di BEI ya. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Sudah paham atau belum? Atau bingung? Lebih ke arah bingung ya sepertinya ya, gak apa-apa. Harus tetap belajar sendiri ya. Oke, BEI. Tahu gak BEI apa? Ya, ini Bursa Efek Indonesia ya. Mungkin sudah ada yang bermain saham, mulai investasi saham. Harusnya ada ya. Siapa yang sudah investasi saham atau reksadana? Saya, Pak. Oke, Mas siapa? Ada lagi tidak? Saya, Pak. Ya, investasinya short term atau long term? Long, Pak. Long. Ya, berarti harus memperhatikan fundamental ya. Sering melihat laporan keuangan nggak, Mas? Sering, Pak. Tiap hari, Pak. Oh iya? Lewat sini? Enggak, Pak. Gimana melihatnya laporan keuangannya? Biasanya kan naruhnya kan bareng ayah. Jadi ayah yang mantau, habis itu dilaporkan kayaknya gini, bagus nih dibeli aja, kayak gitu. Oh, wah asik Masih banget ya. bimbing. Ya, Masih asik-asik. bimbingan. Ya, oke. Mungkin bisa belajar banyak sama ayahnya ya. Oke, mungkin saya nyari, mungkin Masnya nanti bisa menunjukkan, aku bisa nyari laporan keuangan sendiri nih. Kita lihat, kita buka BEI. Gitu ya. Apalagi kalau kita long term ya, itu harus memperhatikan fundamental dari suatu perusahaan gitu ya. Nah, setelah terbuka ya, ini ada perusahaan tercatat nih, teman-teman kalau mau ngecek perusahaan apa di sini. Perusahaan produknya saham, obligasi, reksadana dan lain sebagainya. Lalu kita ke ini aja, laporan keuangan perusahaan tercatat di sini ya. Nah, kita cek yang tahunan aja ya. Nah, ini harus masukkan kode. Kalau teman-teman pengen tahunan ya tahunan. Ini apa? Ini triwulanan ya. Kita coba lihat satu ya. Punyanya Ali. AALI. Kalau tahunan bisa. Tahunan saham apa ya ini ya. Request mau bank apa? Kok bank apa? Mau perusahaan apa? Yang kita cek. Coba Unilever ya. Yang sedang turun kemarin. Laporan tahunan, saham, coba cek Unilever. Lalu tahunnya, ya kalau tahunan, tahun 2021 belum ya, karena 2021 belum selesai. Ya, biasanya kalau tahun 2021 nanti rilisnya itu sekitar bulan Februari atau
Maret di tahun 2022. Jadi kita cek yang 2020. Cari. Kok gak ada ya? Oh, ternyata Unilever belum sampai sekarang belum melaporkan. Nah, ini yang ada ya, contoh ini BBRI, BPJA ada ya. Wah, Bank BCA ada. Nah, ini rilisnya kalau bank laporan keuangan ya, laporan keuangan tahunan. Sorry, ini laporan keuangan, ini saham. Ternyata udah ada nih, Unilever. Dia melaporkan pada tanggal 4 Februari untuk laporan tanggal 2020-nya. Lalu untuk Bank BCA tanggal 9 Februari 2021, Bank BRI juga sama. Kita cek satu ya, coba. Ini punya BCA. Kita cek. Nah, ini ada auditor ya. Jadi memang sebelum sampai dilaporkan ke BEI itu prosesnya juga lama ya. Jadi perlu ke auditor internal dulu. Mereka punya auditor internal. Setelah itu ke auditor harus di auditor eksternal ya. Nah, ini PwC, ini auditor yang terkenal ya. Ya. Ini laporan keuangan. Laporan posisi keuangan. Soal ke konsolidasian. Ini neraca ya. Neraca, lalu laporan laba rugi. Kalau yang kita buat itu kan masih sederhana ya, belum yang sampai seperti ini. Lalu ada laba rugi, perubahan ekuitas. Ya, perubahan ekuitas. Lalu ada arus kas. Ya, ini teman-teman kemarin belum lihat ya. Arus kas itu aktivitas yang kaitannya dengan pendapatan, pengeluaran, lalu aset, investasi gitu ya. Investasi ada pendanaan gitu ya. Kalau ada aset, mobil itu bisa dicatat sebagai aset, tanah dan lain sebagainya. Nah, ini catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan tinggal buahnya ya. Makanya untuk perusahaan-perusahaan dagang, perusahaan jasa yang masih baru berdiri cukup 3 aja. Ya. Karena cash flow atau arus kasnya ini tidak bisa ya karena tidak ada investasi, mungkin mereka nggak punya, mungkin yang bisa ini ya aktivitas operasinya. Lalu mereka mungkin asetnya belum dihitung depresiasinya dan lain sebagainya. Nah, ini catatan atas laporan keuangan ini banyak ya. Jadi dari laporan keuangan 100 halaman, laporan keuangannya cuma 10 halaman, sisanya 100 itu catatan atas laporan keuangannya ya.
Jadi kalau untuk UMKM ngapain membuat seperti ini gitu ya. Nah, jadi ada subsidiarinya atau masing-masing dari anak perusahaan ya, itu dilaporkan juga seperti apa. Ada asuransi, ini anak perusahaan ini ya. Ada Capital Ventura, gitu. Ada Bank Digital BCA, dan lain sebagainya. Sampai ya ini untuk BCA ya. Kita lihat di BRI. BRI sampai 300 halaman. Ini laporan keuangannya aja nih. Kita lihat yang 300 halaman ya. Nah, ini ya bisa kita lihat. Jadi dari 300 halaman ini laporan keuangan cuman sampai halaman laporan sampai itu ya. Arus kas itu sampai 10 halaman aja. Nah, 300 halaman lainnya itu membahas catatan atas laporan keuangan. Jadi untuk perusahaan-perusahaan kecil ya tidak diperlukan. Cukup 3 ini aja kalau perusahaan masih sederhana gitu ya. Kalau mungkin perusahaan-perusahaan yang di kawasan industri yang tidak perlu melaporkan laporan keuangannya ya cukup sampai arus kas saja nggak apa-apa. Ya, kita lihat untuk BRI. Mereka pakai EY. Ini auditornya ya. Kalau teman-teman akuntansi gitu, lalu bekerja di perusahaan akuntan publik, auditor, itu teman-teman jarang tidur. Nah, bekerja siang malam. Nah, ini ada laporan posisi keuangan neraca ya, laporan posisi keuangan ya. Neraca ada. Jadi kalau di yang listing di BEI itu pasti ada perbandingan dengan periode sebelumnya ya. 1 Desember 2020 dan 2019. Aset lanjutan total aset ya 15. Lalu ada liabilitas, simpanan, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman buat kan biasanya kanan kiri ya, aktiva dan pasiva. Nah, ini dibuat karena terlalu banyak dibuat ke 2 halaman. Per itu ya, per kolomnya ya, sampai 2 halaman. Aset ya, sampai sini. Ya, total aset tahun 31 Desember 2020 itu 1,5 sekian. Ya, kita lihat apakah balance dengan pasifanya ya. Pasifa itu kewajiban plus modal gitu ya. Ekuitas modal, liabilitas itu kewajiban ya. Ini utang-utangnya. Utang sampai ketemu ke total pasifa 1,5 sekian. Jadi balance gitu ya. Harus balance kalau membuat ya. Lalu ada laporan laba rugi, pendapatan kurangi beban-beban dan lain-lain. Nah, kalau di sini ada nanti laba sebelum pajak, lalu ada beban pajak. Mencatat keuntungan berarti ya, BRI ya tahun 2020. Nah, ya, catat keuntungan total keuntungan. Kalau biasanya rugi itu dalam kurung nanti. Itu rugi ya, contohnya kayak gini.
Lalu perubahan ekuitas juga dicatat, berarti modal awal plus laba gitu ya. Laba lalu hasilnya nanti total ekuitas. Kecil-kecil sekali gitu ya. Laporan arus kas, pendapatan, beban, penerimaan ya. Lalu ada ini ya, perubahan aset, ada depresiasi, ada penurunan, lalu ini dan lain-lain ya. Jadi utang ini masuk ke arus kas. Ya, arus kas pendanaan, total kas dan setara kas. Di sini nanti didapatkan total kas dan setara kas ya, di cash flow-nya. Setelah itu 300 halaman catatan atas laporan keuangan. Kira-kira seperti itu. Kalau mungkin analisis fundamental itu biasanya ngecek ke neraca. Gitu ya. Jadi kita pengen nyarinya apa? Contoh likuiditas perusahaan. Likuiditas kita harus tahu rumusnya dulu. Likuiditas apa? Utang per aset. Ya berarti kita cari dulu utang. Lalu total aset segini. Lalu total utang. Total utang segini. Utang plus aset 1,2 per 1,5 itu berapa? Nah, itu nanti ditemukan likuiditas perusahaan berapa, lalu mungkin solvabilitas. Nah itu kaitannya dengan itu ya, analisis laporan keuangan. Teman-teman bisa belajar di sana, itu nanti menganalisis fundamental dari laporan keuangan perusahaan kalau mau mulai investasi saham. Yes, ini sama ya tadi, singkatnya aja. Satunya sama ya, aset 15, ini pasifa dan ini singkatnya, ini tanpa catatan atas laporan keuangan ya, di sini. Ya, Astra Agro. Beberapa perusahaan itu ada yang mereka menyediakan itu ya, mereka menyediakan langsung analisis laporan keuangannya gitu ya. Ada likuiditas, ada solvabilitas, ada leverage, ada rentabilitas dan lain sebagainya. Teman tinggal mau menganalisis yang mana. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, mungkin kita membahas soalnya yang kemarin.
Sebelumnya ada kesulitan dalam mengerjakan ini? Atau tidak ada kesulitan? Fine-fine aja. Oke, kita mulai ya. Di tanggal pertama, tanggal 1, Alexandra menginvestasikan. Jadi ini baru memulai usaha ya, baru memulai usaha dagang. Jadi masih baru, jadi tidak perlu jurnal khusus dulu gitu ya. Sambil belajar sebelum, kalau udah hafal banget akun-akun, jurnal-jurnal, itu baru nanti memanfaatkan jurnal khusus. Tanggal 1 menginvestasikan uang sebesar 50 juta ya sebagai modal, 50%-nya di store ke bank. Akunnya kas masuk 25 juta ya karena 50% di store ke bank BBP 25 juta. Berarti nah ini ya yang namanya modal seperti ini ya, modal Alexandra. Jadi benar-benar pemilik yang menginvestasikan uang pribadinya gitu ya. Lalu tanggal 3 membeli perlengkapan toko 5 juta, sisanya yang kemarin ya saya revisi itu 500.000. 500.000 ya secara kas, sisanya dengan cek. Di perlengkapan toko dibeli 5 juta, kas 500.000, lalu dengan cek berarti tabungannya di bank yang berkurang ya, sebesar 4.500.000. Lalu transaksi di bawahnya dibayar sewa ruangan toko 2 tahun, dibayarnya di muka ya, dibayar dulu dengan cek 5 juta. Berarti membayarnya secara tunai 5 juta dengan cek gitu ya. Berarti sewa dibayar di muka pada bank BBP sebesar 5 juta. Ini enggak kas ya karena pakai cek. Lalu diberi peralatan toko 4 juta, sisanya dibayar kredit. Berarti peralatan toko sebelah debit dan kas 1 juta ya, lalu sisanya berarti 3 juta menjadi utang. Peralatan sebelah debit, lalu kas dan utang sebelah kredit 1 juta dan 300. Lalu tanggal 7 itu membeli barang secara kredit 1/10 N30 sebesar 5 juta. Berarti pembelian pada utang ya. Pembelian pada utang karena pembelian barang dagang. Yang contoh tadi pembelian peralatan ya, catatnya di peralatan. Kalau ini pembelian barang dagang. Lalu tanggal 9 itu dijual barang dagang secara tunai 4 juta, memberikan potongan 2%. Dari tanggal 9 ini ada potongan penjualan, kas yang masuk ya, itu berarti penjualan dikurangi potongan penjualan gitu ya. Penjualannya full 4 juta, tapi di debit ada potongan penjualan dan kas yang sudah dikurangi potongan penjualan besar 3920. Jadi ini tetap balance ya. 3920 plus 80 sama 4 juta. Lalu tanggal 11 pembelian barang dagang secara tunai dapat potongan pembelian
Tanggal 11 pembelian pada dengan cek ya. Pada potongan pembeliannya 100.000, lalu ceknya berarti 4,9 juta. Nah, ini masih balance 4,9 plus 100.000 sama 5 juta. Lalu tanggal 13 dijual barang secara kredit 2/20 N30 sebesar 4 juta. Piutang pada penjualan, ya cukup. Karena dijual secara kredit, nanti kita nunggu bayarnya ya. Tanggal 15 diambil uang keperluan pribadi berarti prive ya, prive. Kalau nggak ada cek berarti pakainya kas gitu ya, berarti kas. Kalau dibayar utang tanggal 7 dengan cek, kalau cek berarti masuknya ke bank, akun bank ya, tabungan di bank tanggal 17, utang usaha 5 juta ya. Nah kita cek nih, kok ada potongan pembelian di sini. Beli barang dagang 1/10, berarti kalau dibayar dalam 10 hari itu ada diskon 1% ya. Kita cek tanggal 17, tanggal 7 ke 17 kan masih 10 hari ya. Berarti masih dapat nih 1%. Lalu utangnya 5 juta, atau persennya berarti 50.000. Ya, ini. Ya. 5 juta utangnya berkurang, tapi kita dapat potongan pembelian sebelah kredit ya. Keluar dengan uang yang keluar sebesar 4950. Jadi kita bayarnya sebenarnya cuma 4950, tapi agar balance kita ada anggapan untuk potongan pembeliannya gitu ya, sebelah kredit. Lalu tanggal 19 dibayar utang tanggal 5 Januari ya. Bayar utang tanggal 5 Januari sebesar 1 juta tanggal 5 Januari. Oh, enggak ada tenor apa-apa ya. Berarti ya udah utang usaha pada kas ya, karena tidak menggunakan cek. Tanggal 21 store uang ke bank 5 juta. Berarti biasa bayar pakai cek ya, karena mungkin uangnya sudah berkurang, berarti kita store uang ke bank dengan kas ya, di bank pada kas. Jadi kayak ngisi kas kecil juga sama seperti ini ya. Kas kecil pada kas. Biasa kalau ada kas kecil. Lalu tanggal 23 diterima kembali barang yang dijual secara kredit, berarti retur. Retur penjualan pada yang berkurang apa? Karena kita punya piutang, berarti piutangnya yang berkurang ya. Ada retur, lalu piutangnya berkurang. Retur kenapa kok di sini? Karena barangnya kita bertambah lagi gitu ya. Karena barang kita terima kembali. Nah, di bawahnya ada dikirim kembali barang yang dibeli. Berarti kita ada retur penjualan di sini. Retur pembelian di sini. Ini tanggal 25, utang usaha berkurang ya, karena kita mengembalikan barang. Lalu retur pembelian di sebelah kredit, karena produk kita kan berkurang ya, kita kembalikan. Lalu tanggal 27 sampai 30 ini ada beban-beban. Beban gaji, ini boleh dicatat satu-satu, boleh digabung ya. Nah, kalau satu-satu ya biaya gaji pada kas 150, biaya listrik pada kas 120, biaya telepon pada kas 75.
dan seterusnya. Ini karena digabung juga jumlahnya digabung. Setelah ini tinggal kita memposting ke buku besar ya di sini. Kita posting ke buku besar. Kas ya, berarti kas awal di store 25. Nah, ini ya, jadi ada saldo akhir di sini. Nah, ini ditulis boleh kok ini 25. Lalu ada membeli tanggal 3 ya, membeli perlengkapan toko. Lalu tanggal 5 juga membeli lagi peralatan toko 1 juta. Berarti di sini ini masih debit 25 juta. Ke bawah masih debit 24.500. Di sini kurang 1 juta 23.500. 23.500 berarti ini debit plus berarti 3920. Ya, dan seterusnya ya ditambah kurang aja di sini. Dan seterusnya ini harus tercatat semua. Jadi teman-teman kalau nyatet boleh dicentang apakah ini udah masuk atau belum. Ya udah masuk ya. Kas sudah masuk sampai nanti agar masuk semua ke buku besarnya gitu ya. Satu-satu. Lalu masing-masing dari saldo akhir ini nanti di posting ke neracanya. Neraca saldo atau trial period. Nah, ini kas. Total saldo akhir 20.035. Lalu bank 10 juta. Lalu piutang 3 juta. Jadi memperhatikan juga seperti yang saya share kemarin ya. Akun ini aslinya di debit atau kredit. Lalu hasilnya di sini masih debit atau kredit gitu ya. Lalu perlengkapan toko 5 juta. Nah, nanti ini saya share ya hasilnya biar teman-teman mungkin kalau mau belajar sendiri juga bisa. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk bedanya utang usaha dan utang dagang itu apa ya, Pak? Ya. Karena saya menulis di zona umumnya itu utang dagang, Pak. Bukan Ya. utang usaha, Pak, diperbolehkan. Ya, itu cuman satu kan tapi? Atau ada utang usaha juga? Utang dagang semua, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau utang dagang itu kaitannya dengan kita pembelian barang dagang gitu ya sebenarnya. Lalu utang usaha kaitannya kalau kita pinjam di bank untuk modal, lalu utang untuk peralatan, perlengkapan gitu ya. Cuman kalau untuk pencatatan perusahaan yang masih kecil itu nggak ada masalah ya, dijadikan satu aja. Salah satu boleh utang dagang atau utang usaha. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau untuk perusahaan yang udah besar, contoh kayak tadi ya, perusahaan yang udah listing, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang di kawasan industri, nah itu bisa saja dibedakan. Kalau di sini kita samakan aja ya, karena kalau membuat dibedakan nanti akunnya terlalu banyak. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau utang nggak apa-apa ya, jadi cuman utang dagang atau utang usaha, di sini kita samakan aja. Kalau perbedaannya ya kalau utang dagang kaitannya dengan jual beli barang dagang. Kalau utang usaha kaitannya dengan modal, lalu pembayaran di luar perdagangan gitu ya. Ini ada pertanyaan lain?
Pak, saya ingin bertanya kembali. Ya, Kalau penulisan di buku besar, keterangannya hanya jurnal umum gitu, bagaimana Pak? Tidak serinci seperti itu. ya, sebaiknya sih dirinci ya, sebaiknya dirinci karena di sini itu biasanya kalau teman-teman nulis biasanya bawah ditulisi gitu ya. Jadi nanti di sini terlihat jelas apa yang membuat transaksi itu terjadi. Nah, cuman kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa, tidak perlu direvisi ya. Nah, untuk ke depan mungkin teman-teman perlu membuat seperti ini untuk usaha sendiri atau disuruh orang tua atau membuatkan klien gitu. Itu harusnya ditulis secara detail ya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau tidak?